Apa hukumnya berangkat haji umroh terus jalan-jalan? Ya kalau haji nggak jalan gimana? Maksudnya jalan-jalan ke sana, pergi liburan ke sana, maka ingat ini perjalanan suci. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Jangan kotori perjalanan tanah suci, ibadah yang suci dengan mata melihat maksiat, pergi jalan-jalan ke tempat dosa. Ingat, Allah sudah berikan engkau rezeki yang halal, diberikan Allah tempat tanah haram. Jangan sampai kau jadikan yang halal menjadi haram. Oleh sebab itu gunakan yang baik-baik. Ustaz Somad kalau umroh kemana? Dari Pekanbaru Riau ke Madinah, ke Makkah, pulang lagi. Jangan ibadahnya sudah baik, habis itu kau tengok dosa di tempat-tempat maksiat. Perempuan tingginya 170 cm, kainnya 100 cm. Dinaik ke atas nampak lutut, ditutup ke bawah nampak atas. Dosa. Emangnya Ustaz nggak pernah ngeliat? Sengaja ngeliat enggak? Terlihat pernah beberapa kali. Tapi kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tadi saya ceramah di Musirawas, ada kertas, Ustaz Somad, ini kertas orang wakaf 1,5 hektar. Bapak yang punya tanah sejauh mata memandang tinggal, Pak. Ibu yang punya duit banyak tinggal. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berikan duit, berikan. Tapi biasanya di mana-mana saya ceramah biasanya ada penyebaran kotak. Ini kok nggak ada? Rupanya orang di Lubuk Linggau nggak pakai kotak lagi, langsung ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Nggak ada juga. Berarti langsung transfer ke hati masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak maksa Bapak Ibu untuk sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau sedekah nggak apa-apa. Andai ibu mati, ibu mati, ibu ini suka asal dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan luar kota beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin. Begitu meninggal dunia, cincin ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Mau? Nah, serahkan cincinnya untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan lokal, pembangunan. Itulah yang menolong dia. Ustadz ini nggak enak terus ceramahnya. Setiap cerita yang mati pasti perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang mati. Setuju? Bapak yang kemana-mana sibuk mengurus kebun sawit, sibuk mengurus karet, sibuk mengurus ruko, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak mau sedekah, bakhil, kedekut, pelit, mati. Habis minum kopi mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum, mati. Kebun sawitmu akan dijual istrimu karena dia mau nikah sama brownies. Mobilmu yang selama ini nggak pernah boleh dipakai ustadz, yang selama ini kau pakai sombong angkuh, mobilmu akan dipakainya dengan suami mudanya. Tempat tidurmu yang tak pernah kau bolehkan naik anak yatim ke atasnya, suaminya yang baru akan memakai. Sedangkan engkau mati dimakan cacing tanah, Pak. Masih mau nyimpan harta? Simpan aja, nggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang kekal abadi mana? Tuh yang sempat menjadi lokal kelas, belajar anak-anak santri belajar di dalam. Engkau mati dimakan cacing tanah, engkau meninggal dunia, tapi mereka belajar pagi, petang, siang, malam, baca Quran mereka di masjid, mengalir pahalanya ke makam engkau seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau sedekah? Silakan. Yang nggak mau apa-apa, tapi ingat, tiba-tiba lagi ngitung duit, mati. Begitu engkau mati, langsung istrinya nangis, Papa,
nangis kenapa? Warisannya dikit Pak Ustaz. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal, dia diam aja. Ibu nggak nangis? Nggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang kekal abadi hanyalah berapa sak semen. Yang kekal abadi batu kerikil, batu bata. Yang kekal abadi tanah. Ustadz Somad, ini sahabat kami, bapaknya dulu punya tanah 1 hektar di tepi pesantren ini, dan dia jual setengah harga, maka setengah harga itu mengalir ke makamnya walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Itulah yang akan kekal abadi, saudaraku. Jubah kesayangan Abdul Somad ini nanti kalau pulang saya pakai, saya ceramah di Pekanbaru. Ustadz jubah baru, Lubuk Lingga. Ini sorban akan saya bawa pulang, cuman saya bingung kalau bawa pulang gimana bawanya biar supaya tetap kayak gini. Sampai di Pekanbaru nanti ngikat ulangnya saya bingung. Sorban kesayangan Ustadz Somad, jubah kesayangan Ustadz Somad. Tapi kalau Ustadz Somad mati, apakah ini akan dibawa? Tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher. Wah, detak jantungnya sudah nggak ada. Hidungnya napas nggak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Seragam polisi lepas, seragam tentara lepas, seragam pemuda Pancasila lepas, seragam Ustadz Somad lepas, hanya kain yang tidak dijahit diletakkan engkau di sana, digulung, diikat macam dodol. Masuk ke dalam tanah, ini liang lahat, orang akan melihat dari atas menengok ke bawah. Itulah tempat selama ini kau disanjung-sanjung, tapi sampai masanya kau hanya setumpuk daging menjadi santapan cacing tanah. Yang tetap mengalir hanyalah sodakoh, bukan somat.